Kita masuk ke materi Excel-nya. Kemarin sudah didistribusikan ya, mungkin udah di-share juga. Nanti rekan-rekan silakan dibuka juga file Excel-nya ya, karena saya mungkin sering bolak-balik ya dari Excel ke PDF ini gitu. Oke, saya mulai ya. Oke, ini tampilan Excel ya. Mungkin Excel-nya boleh bebas sih, bebas boleh Excel berapa aja. Ini masih Excel yang lama ya, ini masih Excel yang lama. Saya nanti pakai Office atau Excel 365 ya, Office 365. Kemudian ya secara general ininya masih sama sih. Ini ada function bar-nya. Ini nanti rekan-rekan bisa ngelihat isi dari sel itu di sini. Tuh ini selnya, bacanya nanti dia yang ditulis ya, itu kolomnya dulu ya. Mungkin A berapa, ini berarti di A, di kolom A. Kemudian barisnya ya, ini barisnya ke bawah, baris 1 ya. Nah, nanti saya juga buka ini ya, buka file ini, kurang lebih 2 itu aja yang nanti saya mungkin bolak-balik ya. Oke, ini tadi ya, ini function bar-nya yang di sini, saya bisa ngelihat isinya di sini, tapi kalau saya mau edit, sebenarnya nggak harus di sini ya. Mungkin ada yang kebiasaan di sini ya. Nanti harus gerakin kursornya ya, harus pakai mouse gitu. Tapi ini sebenarnya bisa langsung diedit di sini pakai F2 ya. Pakai F2 ini bisa. Misalnya seperti ini ya. Itu dia bisa nih. Itu. Oke ya. Pakai F2 ya. Tuh, jadi nggak perlu ke sini. Nggak perlu ke function bar-nya. Gitu. Oke, nanti boleh dicatat kalau mungkin belum tahu ya yang fungsi F2-nya. Oke, itu. Saya balik dulu ke PDF-nya. Oke, tentang tampilan ini hanya sekedar ini ya, sekedar belajar tentang tampilan. Nanti kalau misalkan kita presentasi atau kita bekerja dengan row yang panjang ya, kolom atau row yang panjang, nanti kita akan sering gunakan ini ya, supaya nanti lebih mudah. Oke, saya contohkan ya. Ini ada nanti ada free span, top row sama first column ya. Nanti tampilannya seperti ini. Oke ya, free span dan seterusnya ya. Oke. Oke, saya masuk ke sininya, ke bagian filter ya, ke sheet filter. Ke sheet filter. Oke, ini sebenarnya gini, kalau saya ini data saya panjang ke bawah ini, kalau saya scroll ke bawah ya sebenarnya, kan saya nggak bisa ngelihat ini ya, header-nya ya, header dari table ini, gitu, kan ketutup ya. Jadi saya pengen, kalau saya scroll ke bawah sebenarnya saya pengen masih kelihatan lah atasnya itu. Entah itu kelihatan yang baris pertama atau yang di judul kolomnya ini ya, itu judul tabelnya ini. Itu. Begitu juga kalau saya scroll ke kanan, ini kebetulan datanya pendek ya. Tuh, saya masih pengen melihat nama salesman-nya, berarti apa sih yang harus saya lakukan gitu. Nah itu bisa dengan fungsi ini ya, fungsi freeze ya. Tadi ada tiga yang freeze span itu ada yang pertama yang ini dulu ya, freeze top row ya. Berarti dia akan memfreeze, membekukan baris yang pertamanya. Oke, kita coba langsung nih. Ini sel yang aktif udah di mana aja nih? Dari mana aja? Kalau saya scroll ke bawah, saya masih bisa melihat atasnya ini. Gitu. Oke, itu. Oke ya. Tuh, nanti kalau saya mau unfreeze, ya saya bisa pakai ini, unfreeze pane ya. Gitu. Satu lagi ya, satu lagi. Kalau saya mau satu lagi, kalau saya misalkan saya pengen gerakin kanan tapi masih pengen kelihatan baris pertamanya, berarti kolom kolom pertama berarti kolom A ya. Berarti saya pakai freeze pane yang ini, first column ya. Oke. Oke, seperti itu. Saya unfreeze lagi ya. Oke, dicoba dulu.
Nanti boleh di-chat ya, yang sudah ya. Dicoba dulu freeze spin ini, yang freeze top row sama first column ya. Oke, dicoba dulu yang ini, top row sama first column. Mas Hadi udah ya. Ada lagi yang lain? Oke, sudah. Mas Osvaldo ya. Mas Calvin udah. Oke. Oke, saya lanjut ya. Sedikit lagi yang di freeze spin ini ya. Tadi kita udah nyoba yang freeze first row sama first column ya. Nah, gimana sekarang kalau misalkan saya ingin, misalkan saya scroll ke kanan, saya masih bisa ngelihat yang ini, salesman ya, kolom ini. Kemudian waktu saya scroll ke bawah, saya masih bisa melihat ini ya, baris ini ya, baris ini. Itu. Saya masih bisa ngelihat ini. Caranya berarti pakai yang ini, yang free spin aja ya. Gitu. Tapi ini dia menentukan mana yang ke freeze itu dari posisi ini, posisi sel yang aktif ya. Gitu. Berarti saya harus naruh di sini, itu ya. Jadi nanti dia ke freeze di sini sama di sini, gitu ya. Kalau saya taruh di sini, gitu. Saya free spin ya. Oke, ini berarti saya scroll ke bawah masih bisa kelihatan nih ininya. Kemudian kalau saya scroll ke kanan masih kelihatan salesman-nya, gitu. Boleh dicoba yang free spin ya. Nanti boleh di chat juga yang sudah. Oke, udah ya. Oke, udah mungkin nggak sulit sih. Oke, saya lanjut ke handout-nya dulu ya, ke handout-nya dulu. Menggerakkan penunjuk sel ya, sel pointer. Ini sebenarnya supaya mempercepat juga ya, mempercepat juga pekerjaan kita. Jadi kalau mungkin sudah nanti sudah sering menggunakan Excel, itu mestinya penggunaan mouse itu mulai berkurang ya. Apalagi kalau yang dipakai hanya mousepad-nya aja ya, touchscreen-nya ini ya. Nah itu lumayan memakan waktu juga gitu ya. Apa ya namanya, yang untuk mouse yang gerakan pointernya itu. Gitu. Nah kita mulai belajar menggunakan shortcut-shortcutnya. Nanti boleh coba yang ada di sini. Pertama yang penting itu control home ya. Control home ini sama home ini, tapi kadang di keyboard tertentu perlu tambahan FN ya. Terutama untuk keyboard yang ini tombol home-nya dia bergabung dengan ini panah ke kiri ya, panah kiri gitu. Nah itu perlu FN. Jadi ini mungkin FN home ya, atau ini control FN home ya. Gitu. Nanti boleh coba nih ya penggunaannya. Kemudian yang berikutnya yang penting control page up sama control page down. Jadi nanti ini untuk beralih ke sheet yang berbeda ya. Ini sambil saya contohkan ya. Oke, jadi kalau ini tadi ya home ya. Kalau saya pakai FN ya. Ini saya lepas dulu ini ya, freeze-nya. Tadi pakai home ya. Pakai home itu ke sini. Ini saya di mana aja ya. Home itu ke kolom A. Kalau kontrol home ya, itu ke A1 itu. Yang lainnya nanti boleh dicoba sendiri ya. Kemudian nanti saya contohkan yang ini. Kalau pengen beralih ke ini, kan kadang saya pakai ini ya, pakai mouse ya, gitu. Tapi kalau nggak pakai mouse pun juga bisa. Oke, ini saya ke control page down ya, control page down ke teks, ke ini gitu ya. Itu tanpa mouse lagi ya, kan masih di sini ya, contohnya. Ini control page up, saya pakai FN sih, control FN page up. Jadi saya ke kiri ini. Oke, oke itu. Ini gerakin sheet ya, berpindah antar sheet tanpa menggunakan mouse-nya. Oke, silakan dicoba dulu. Kalau sudah, terutama tadi ya, mungkin yang paling sering digunakan, mungkin nanti akan membantu yang tadi ya, home, kemudian control page up, control page down ya. Oke, dicoba dulu rekan-rekan. Oke, sudah ya. Yang lain gimana? Selain Mas Calvin ya. Oke, saya lanjut ya. Saya ke ininya dulu, ke handout-nya dulu ya.
Oke, ini format worksheet ya. Ini sebenarnya kita mau bikin tabel tapi manual ya. Kita kasih bordernya, nanti bisa juga pakai cell style ya. Itu udah otomatis mungkin dari Excel-nya kita tinggal pilih aja, tinggal select kemudian pilih. Kemudian nanti kita bisa merge cell ya, mungkin digabungin gitu kalau diperlukan. Dan kita bisa ini mau taruh di tengah, di atas atau di bawah. Kemudian ini nanti orientasinya ya, mau miring atau tegak ya, gitu. Oke, seperti itu. Oke, saya langsung ke Excel-nya. Yang di sini aja ya, yang di sini. Oke. Saya ke tab home ya, ke tab home. Oke, tadi maksudnya kalau kita mau bikin tabel kan biasanya kita blok ya, kita blok langsung ya. Gitu. Kita blok langsung. Ini mungkin langsung semuanya ya, langsung semuanya. Tapi kalau enggak, kalau bertahap ya misalkan ya, mungkin ini mau saya border tebel dulu misalkan ya, yang luarnya. Kemudian yang bawahnya mungkin mau berbeda, itu bisa more border ya, more border. Mungkin bisa dikasih warna misalkan, dan bisa dipilih di sini. Gitu. Itu kalau terlalu tebel kayaknya yang ini ya. Oke, ini berarti yang sininya aja yang di ini. Ini juga bisa sebenarnya, tapi kalau nggak diperlukan boleh dihilangin. Oke, mungkin ini dulu. Gitu. Kemudian, tapi kalau misalkan pengen pakai formatnya Excel langsung juga bisa tadi pakai cell style ya. Gitu. Mungkin ini bisa langsung dipilih nih yang di sini ya. Misalkan seperti ini. Ini juga langsung diformat semuanya. Misalkan gini ya, gitu. Kemudian tadi ada merge cell juga. Ini ya di merge and center ini. Oke. Alignment-nya bisa dipilih. Mungkin ditaruh di tengah gitu ya. Gitu. Ini di merge cell lagi. Tuh. Kalau mau dimiringin ya, diputar ya, bisa pakai yang ini. Oke, misalkan gini. Ini juga lah. Oke, seperti ini. Lainnya boleh dipilih yang ini misalkan ganti warna, font, atau di fill. Ini manual ya, manual semua ya. Itu. Oke itu. Boleh dicoba-coba yang di sini. Mungkin ada yang nanti sambil ngeliat ke handoutnya ya, atau ada yang mau ditanyakan, boleh nih. Gitu. Yang pasti sambil dicoba-coba dulu, sambil saya jelaskan ulang ya. Sambil saya jelaskan tadi buat ngasih folder bisa semuanya ya, bisa dipilih dari sini, bisa dipilih dari sini, atau mungkin mau masuk ke dalam itu bisa di sini, itu ya. Bisa kasih warna, warna bordernya mungkin bisa berbeda ya, warna-warni gitu ya. Ini jenis stylenya juga berbeda. Itu nanti boleh diklik di sini, mau diaplikasikan di mana ya, itu. Feel-nya juga bisa dipilih di sini, itu. Jenis fontnya, itu. Kemudian